Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi ini episode perdana ya, Bi, di tahun 2022, 2022. tahun Oke. yang baru, ya, tahun yang baru. Dan kita akan mulai bagaimana membawa diri menjadi baper, gitu ya. Menjadi diri yang baper. Baper artinya membawa perubahan, bukan baper yang lainnya ya, bukan baper yang satunya gitu, tetapi ini baper yang membawa perubahan. Nah, kita bicara transformasi ya, Bia. Ya. Kita bicara transformasi. Oke, sebelum dimulai, kita Abi dulu deh ya, awalin ya, doa dulu ya, pembukaan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama seperti biasa, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari Sabtu yang berbahagia ini kita semua dapat berkumpul dalam kondisi yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan tak lupa salawat dan salam senantiasa kita limpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat-sahabat ngetes semua yang berada di seluruh penjuru tanah air maupun di luar tanah air juga, karena IG ini bisa diakses oleh siapapun juga sepanjang ada fasilitas jaringan internet. Maka kami berdua, Abi dan Mary, mengucapkan selamat tahun baru 2022. Semoga di tahun yang baru ini, 2022 ini, kita bisa menjadi orang yang lebih sukses, lebih kaya, lebih mandiri, lebih mulia, dan lebih berkah, gitu ya. Dan oleh sebab itu, Amin. pada pagi hari ini, kita biasanya hari Jumat, tapi kita rubah sekarang menjadi hari Sabtu. Ini sudah episode yang ke-15 kalau di total, tapi untuk yang sekarang ini perdana ya, baru yang ke-1 di tahun 2022. Gitu. Perdana 2022, ya. Iya, dan kita cari tema yang menarik gitu, yang ringan-ringan aja, karena ini baru permulaan. Temanya adalah dicari insan baper gitu ya, insan baper. Bapernya itu bukan bawa perasaan, tapi bapernya adalah bawa perubahan gitu. Seperti apakah? Kita tunggu kata-kata dari Mary. Silakan, Mer. Ya, gitu. Jadi kita bicara transformasi ya. Cuma sebelum memulai ada cerita ya, Pia. Jadi mungkin kita ada sedikit warna ya di dalam episode ngeteh kita gitu. Bisa kita awali dengan cerita-cerita inspiratif ya sambil nunggu teman-teman bergabung. Terima kasih yang sudah bergabung. Pak Agung, salam sehat, selamat tahun baru ya, terima kasih. Gitu. Nanti boleh komen-komen ya, gitu. Nah, ini kan kita bicara tentang perubahan, ya perubahan atau transformasi ya, Bia, gitu kan? Ya. Nah, transformasi ini apa yang kita mau transform, gitu. Nah, ini ada cerita ya, Bia, cerita tentang di suatu kerajaan lah gitu, ilustrasi. Ada dua sahabat ya yang tinggal di dalam satu rumah di satu desa. Kita sebut aja si baik dan si jahat ya. Mungkin pernah dengar gitu, si baik dan si jahat gitu. Nah, si baik ini ya namanya si baik ya, pasti dia perilakunya baik gitu kan, dia bekerja keras, dia sangat membantu, bahkan ketika dia pulang kerja gitu, pulang bekerja, nah dia selalu membawakan makanan buat sahabatnya yang si jahat ini gitu. Nah, sementara si jahat ini yang males-malesan gitu kan, males-malesan, terus ya selalu uring-uringan aja terus gitu, mengeluh aja terus ya. Mereka berdua ini memang kehidupannya tidak
yang bagus-bagus amat ya. Mereka sama-sama punya keterbatasan secara finansial gitu. Nah, tetapi si baik ini dia memang bekerja gitu. Dia bekerja keras. Dia meyakini bahwa hidup itu ya kalau mau ada sesuatu, mau ada pendapatan ya harus bekerja kan gitu. Nah, suatu ketika lagi ngobrol-ngobrol nih Sabtu-Sabtu kayak gini gitu kan, lagi ngobrol-ngobrol berdua minum-minum kopi, minum teh ya. Kalau kita kan ngeteh ya, mana tehnya Abi? Ya, gitu ya. Nah, jadi sambil ngeteh-ngeteh gitu ya. Terus si jahat ini tiba-tiba ngomong gitu kan, ngobrol. Aduh, aku udah nggak tahan deh, gitu kan. Aku udah nggak tahan lagi nih dengan kehidupan seperti ini. Aku tuh pengen yang kehidupan tuh yang enak. Jadi si jahat ini nih berpikir selalu pengennya serba instan gitu ya. Dia mau yang enak tapi dengan cara yang instan gitu. Nah, terus dia bilang ke si temennya ini, ke si baik gitu kan. Kan setiap hari tuh kan ada kereta kerajaan yang membawa upeti lewat di depan kita kan, di depan rumah kita gitu loh. Gimana kalau kita rampok aja, katanya si jahat gitu kan. Terus udah gitu si baik bilang, ya nggak mau lah, kan ngapain kita ngerampok, udahlah kita mendingan kerja aja yang bener gitu kan. Tiba-tiba waktu pas lagi ngobrol-ngobrol itu emang ada yang lewat, lewat beneran kan kereta kerajaan yang bawa upeti itu, tahu-tahu ada yang bunyi keras gitu ya, kayak kebanting gitu, gitu kan. Terus kaget kan mereka pas dilihat ternyata ada satu karung itu jatuh gitu kan, satu karung dari kereta upeti itu jatuh gitu. Terus si baik ini manggil-manggil gitu kan, Pak, yang bawa kereta, Pak ini ada yang jatuh ini barangnya gitu kan. Nah si jahat bilang, udahlah percuma, nggak denger juga katanya gitu kan, nggak dengar, dipanggil-panggil, udah kita bawa aja. Si jahat itu dibawa ke rumahnya. Begitu sampai di rumah, pas dibuka itu kaget kan, mereka berdua isinya tuh koin emas semuanya Bi. Jadi satu karung itu isinya koin emas. Wah, langsung dong si jahat itu kan udah pengen kaya ya, kan dia memang pengen, pikirannya dia pengen pengen terbebas dari kesulitan keuangan dan dengan cara yang instan gitu loh. Tahu-tahu kok dapet gitu. Nah terus si baik bilang, nggak bisa, ini kita harus kembaliin gitu kan, kita harus kembaliin ke kerajaan, ini bukan milik kita, kata si baik gitu kan. Udahlah katanya gitu kan, mereka juga kan nggak tahu gitu katanya si jahat gitu kan. Udahlah kapan lagi, ini kan berarti rezeki, kan tiba-tiba aja jatuh pas kita tahu, ini kan berarti rezeki dari Tuhan kan gitu katanya si jahat ya. Nah abis itu kan si baik tetap nggak kekeh untuk tetap mau nutup lagi karungnya, terus mau dikembaliin. Nah si jahat tuh buru-buru lari ke dalam, ke dapur, diambil pisau Bi. Nah begitu diambil pisau, nah si baik kan lagi sibuk ini ya, ngebungkusin lagi tuh si karungnya itu gitu. Tiba-tiba si jahat itu menikam dari belakang si baik. Akhirnya si baik tersungkur, bersimpah darah gitu kan. Nah nggak lama kemudian, nah dari pengawal-pengawal kerajaan itu datang gitu, karena memang akhirnya ketahuan gitu ya. Terus akhirnya dikejar nih si jahat ini lari bawa karungnya. Cuma dia nggak bisa lari cepet kan, karena kan keberatan beban gitu. Akhirnya ketangkep. Nah, ketangkep masuk penjara lah gitu kan. Penjara seberapa puluh tahun gitu ceritanya gitu. Nah, singkat cerita gitu kan, setelah si jahat ini masih di penjara. Tapi di penjara itu dia mulai berubah. Ya, berubah dalam arti dia menjadi orang yang pendiam, menjadi orang yang pemurung gitu, gak males makan gitu ya. Pokoknya dia ya inilah gitu, ya, pemurung gitu. Nah, satu ketika dia didatengin oleh si baik
dia kaget gitu loh. Tuh, baik kamu belum mati ya kayak gitu. Kata si jahat gitu. Oh, ya enggak belum alhamdulillah aku masih sehat karena waktu itu ada pada saat kamu lari ada tetangga yang nolongin gitu. Terus aku diobatin sama tetangga. Alhamdulillah katanya. Nah, kemudian datang ya pengawal kerajaan, si jahat ini dibebaskan gitu. Ternyata si baik ini dia menghadap ke raja dan minta pengampunan buat si jahat gitu kan. Nah, raja ini terkenal raja yang sangat bijaksana, terus akhirnya dikeluarkanlah gitu. Nah, terus mereka kembali pulang ke rumah mereka. Ya, kan mereka tinggal bersama gitu. Nah, kemudian si jahat ini merasa malu ya, malu, terus apa namanya, terharu gitu kan. Padahal kan udah jahat, dia udah menikam dari belakang gitu kan. Terus dia udah ini gitu, udah jahat lah istilahnya gitu. Tapi kok si baik tetap aja baik. Gitu. Maksudnya si baik ini tetap aja memperlakukan dia dengan baik gitu. Nah, jadi apa yang kita bisa ambil inspirasinya dari cerita ini? Nah, ketika kita sudah menjadi orang baik, ya teruslah baik gitu. Ya, kalau dari tahun-tahun kemarin sebelum-sebelumnya itu kita sudah baik, ya dalam arti kita udah bisa menjaga lisan kita, perilaku kita, kan gitu ya, adabnya kita gitu, ya teruslah berjalan gitu. Ya, jadi dan semakin ditingkatkan terutama empatinya nih gitu, hatinya gitu ya, semakin ditingkatkan kualitasnya. Nah, kalau yang kemarin-kemarin masih jahat, masih yang ya masih buruk lah ya, kita mulai gitu loh, mulai untuk berubah untuk memperbaiki ya hal-hal ya. Kalau kata AA Gim kan 3M ya, mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang kan gitu ya. Jadi nggak usah tunggu-tunggu nanti gitu. Nah, itulah teman-teman, karena memang ya kebaikan itu mengalir, ya kebaikan itu mengalir. Dan kalau kita mau membawa perubahan, kita nggak bisa menuntut orang untuk berubah kan gitu ya. Kayak si contoh si baik dan si jahat, si baik bisa nggak merubah si jahat? Nggak bisa. Yang bisa merubah itu adalah dirinya sendiri. Tetapi si baik bisa menjadi contoh gitu kan. Artinya dengan kebaikannya itu dia tidak membalas kejahatannya si jahat dengan kejahatan lagi, tetapi dibalas dengan kebaikan. Nah, akhirnya si jahat ini berubah menjadi baik. Dia menjadi orang yang lebih rajin, taat beribadah, kan gitu ya. Terus ya akhirnya mereka hidup damai, tenang gitu selamanya. Gitu teman-teman. Thank you yang sudah join ya. Selamat tahun baru. Salam sehat semuanya ya. Kita bicara tentang mencari diri untuk menjadi baper, membawa perubahan. Nah, setiap orang ini punya kesempatan untuk menjadi agen perubahan. Benar ya, Bi ya? Nah, sekarang giliran Abi. Gitu. Oke. Terima kasih, Mer. Ceritanya cukup asik gitu. Ini kalau dibikin video atau dibikin sinetron bisa sampai ratusan episode ya nih ya sinetronnya. Saya mau menyapa teman-teman yang sudah hadir. Tadi ada Mas Agung Nugroho, Mas Dede, kemudian ada Rumah Kreatif dan Mbak Wanti. Ini sepupu saya yang ada di New Zealand. Saya yang ada di New Zealand, Mbak Wanti. Ini terima kasih sudah hadir. Itu New Zealand coklatnya enak banget New Zealand. Betul. Ya, nanti kalau pulang ke Indonesia bisa dibawain coklat. Assalamualaikum, salam sehat selalu, sukses di tahun 2022. Jadi kalau Mary punya cerita, saya juga punya cerita gitu ya. Cerita dulu, kita buka dengan cerita ya. Tapi ceritanya ini pasti teman-teman sudah nonton filmnya. Filmnya itu adalah Spider-Man No Way Home. Ya, Spider-Man No Way Home. Itu waktu itu Abi sama keluarga, anak-anak itu nonton pertama kali jam 10:30. Jadi pertama kali launching premier langsung kita tonton di jam pertama juga gitu. Jadi Spider-Man ini kan diperankan oleh Tom Holland. Tom Holland ini
adalah orang Inggris yang masih usianya 19 tahun gitu ya. Dan Spider-Man ini sudah pernah ketemu musuh-musuhnya yang lama, musuh yang lama. Dan pada saat di No Way Home itu, Spider-Man itu bertemu dengan teman-temannya Spider-Man yang lain, yang namanya Peter Parker gitu, teman-teman yang lain, itu dalam dimensi yang berbeda, dan ketemu musuh-musuhnya yang lama. Kalau Tom Holland sebagai Spider-Man yang baru itu baper, bawa perasaan, ketemu musuh-musuh yang lama itu, dia pasti dendam dan pengen membunuh lagi gitu. Tetapi Tom Holland itu Spider-Man yang baru ini, yang orangnya cukup simpatik dan orangnya lucu gitu ya, karakternya bagus diperankan oleh Tom Holland ini, itu bersama Peter Parker yang lain gitu ya, Spider-Man 1 dan Amazing Spider-Man, itu ternyata malah ingin membantu musuh-musuhnya yang lama itu menjadi orang yang baik gitu. Yang tadinya monster dijadikan manusia, yang tadinya punya keluhan di punggungnya dan sebagainya dijadikan sebagai orang yang baik. Jadi semuanya dikembalikan. Dan dia meminta kepada temennya itu yang ahli sihir itu untuk bisa membalikan dunia meskipun dia berkorban, semua orang melupakan Peter Parker. Nah, dia sebagai salah satu contoh orang yang mempunyai empati hati. Bagaimana Spider-Man No Way Home ini bisa mempunyai orang yang baper gitu ya, bawa perubahan. Di tahun 2022 ini dia nggak mau punya musuh. Jadi musuh-musuh Spider-Man yang lama-lama itu semuanya menjadi kawan baiknya dia sekarang gitu. Dan dia ketemu dengan Peter Parker yang lain, dan sekarang mereka bersatu. Mudah-mudahan nanti ada kelanjutannya lagi ya, Spider-Man yang selanjutnya. Dan itu saya yakin sebagai contoh yang bagus, dan semua kawan-kawan pasti sudah nonton filmnya Spider-Man tadi itu. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang baper ya, bawa perubahan, termasuk saya pribadi, terima buat saya pribadi. Itu ya, Mbak Wanti ya, sukses Mbak Wanti. Iya, jadi dimanapun kita berada gitu ya, apapun situasi dan kondisinya gitu, yang intinya adalah kita harus punya niat ya, kita harus punya semangat gitu, punya spirit untuk dari hari ke hari itu harus baik gitu, jangan mengalami kemunduran deh, tetapi kemajuan kan gitu ya. Kalau kemunduran nanti berarti kita nggak move on ya, berarti kita nggak melakukan pergerakan gitu kan ya. Bergerak itu maju ya, jangan bergerak mundur, tapi bergerak itu harus maju. Nah, jadi di sini penting sekali buat kita itu untuk menyadari ya, menyadari bahwa umur semakin bumi ini, dunia ini bertambah usianya. Jadi ini sebenarnya kita jangan terkesima dengan euforianya, kemeriahannya tahun baru ya, Bia, gitu ya. Ya untungnya sih sekarang rada-rada ngerem ya sejak pandemi gitu. Nah ini kita bisa ambil hikmahnya ya. Biasa kan dulu-dulu sebelum pandemi tahu sendiri kan bagaimana masyarakat semua di dunia gitu kan, bangsa-bangsa di dunia itu merayakan tahun baru itu seperti apa gitu loh, ya kan? Nah sekarang kan sudah jauh sekali berbeda kan, gitu ya. Bahkan di sini aja alun-alun udah mati lampu, udah mulai dari jam 5 sore nggak ada kehidupan gitu kan. Nah ini kan ada sesuatu yang kita bisa petik di situ, artinya bahwa kita jangan terlena terus gitu ya. Dan kita harus, ini suatu pengingat gitu. Pengingat dalam arti bahwa umur bumi kita ini juga udah semakin tua. Kan gitu ya. Artinya umur kita pun ketika kita umur kita pun untuk hidup di dunia itu pun juga akan semakin sedikit gitu. Semakin pendek gitu. Nah, makanya secara usia kan kita akan bertambah ya. Nah, harusnya secara umur kita juga harus menambah apa? Menambah manfaat di diri kita gitu. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita lakukan perubahan-perubahan ya. Perubahan-perubahan yang positif gitu. Ya, apapun gitu ya. Itu bisa kita bikin list lah gitu. Tahun ini kita mau melakukan apa? Yang tahun lalu belum sempat kita lakukan, atau yang tahun sebelumnya itu kita belum secara konsisten mungkin melakukannya, ya kita lakukan hari ini. Kita mulai di tahun ini gitu ya. Nah, kita mulai belajar untuk istiqomah. Kita mulai mendekatkan lagi
dengan keorisinilan kalau aku bilang sih ya, maksudnya keaslian kita itu sebagai manusia itu untuk apa sih gitu, untuk apa gitu kita ini ada gitu, karena ini ya tadi umur kita itu ya usia kita itu tuh udah sampai ya sama ngikutin dunianya juga kan gitu ya. Nah kalau kita nggak mempersiapkan terus gimana gitu, itu Bi, nah, itu poinnya sih sebenarnya ya. Ya, jadi memang yang abadi di dunia ini, teman-teman semuanya harus ingat, dan saya yakin semua pernah dapat ilmunya atau pernah belajar, yang abadi ini adalah perubahan. Ya, perubahan. Dari manusia lahir sampai meninggal itu banyak sekali perubahan yang terjadi. Dan perubahan ini akan selalu dihadapkan dengan dua hal. Yang pertama, ekspektasi dan realitas, gitu ya. Mungkin kita punya ekspektasi di tahun 2021 itu adalah banyak hal. Misalnya ekspektasinya pengen naik haji, pengen beli mobil, pengen beli rumah, pengen naik pangkat, pengen naik gaji, pengen punya anak, pengen sekolah lagi, dan sebagainya. Tapi realitasnya di 2021 itu ada beberapa yang tidak tercapai, misalnya gitu lah. Itu sebabnya tahun 2022 ini sebagai orang yang baper, gitu ya. Baper itu kan dimulai dari diri sendiri, dari mulai sekarang, dari mulai yang paling kecil, 3M tadi. Bapernya gimana bapernya? Yang mulai sekarang kita mulai setting goal. Kalau di perusahaan itu kan ada namanya setting goal untuk bisa menunjukkan bisnis plan-nya. Seperti apa bisnis plan-nya nanti bisa di breakdown berdasarkan kinerja masing-masing individu gitu ya. Kalau di perusahaan, kalau di pribadi masing-masing, ya kita menentukan ekspektasi kita apa gitu. Setting goal kita apa yang di 2021 nggak kecapai gitu ya. Ya minimal kita menjadi manusia yang lebih bermanfaat gitu ya. Bermanfaat buat sesama, buat orang-orang di sekitar kita, sering-sering sedekah, sering-sering sharing ilmu dan sebagainya. Supaya apa? Supaya kita tidak lagi bawa perasaan 2021, tapi bawa perubahan di 2022. Bapernya begitu. Jadi insan bapernya adalah insan yang sukses mulia, nggak lagi baperan, nggak lagi suka bikin hoax, nggak lagi suka bikin namanya kerusuhan atau keributan, kegaduhan sosial. Jadi kita mau menjadi orang yang benar-benar sempurna ya di tahun 2022. Mudah-mudahan begitu. Bismillah. Ya. Betul Bi, betul sekali ya. Karena udah banyak sekali pengingat-pengingat gitu ya, yang 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 terjadi gitu ya, dengan segala macam bentuknya gitu, mulai dari pandemi yang udah kita lewatin 2 tahun, sekarang udah masuk ke tahun yang ketiga ya, seperti itu gitu kan. Nah itu kan memang kan evolusi itu kan juga dunia ini kan berevolusi ya. Kalau kita bisa tarik sejarahnya itu kan setiap 1 abad itu pasti akan terjadi yang namanya pandemi gitu. Yang pandemi besar-besaran, artinya di situ kan akan terjadi perubahan ya, perubahan cara hidup, perubahan perilaku gitu ya, yang kita kan dulu nggak pernah tuh kemana-mana pakai masker, sekarang harus pakai masker. Kalau nggak pakai masker itu kayaknya nggak kayaknya aneh sendiri kan gitu ya, gitu. Bi, sebentar ya Bi, tolong dilanjut dulu sebentar. Oke. Baik. Jadi kawan-kawan semuanya, tadi kita bicara mengenai perubahan, ada pandemi ya. Di tahun 2019 pandemi masuk, sampai sekarang belum selesai. Dan yang namanya perubahan itu kawan-kawan semuanya, sahabat-sahabat ngetek dimanapun Anda berada, kita tingkatkan empati hati. Jadi ada 4 tipe orang yang kalau ada perubahan itu dia akan bersikap masing-masing. Nah, tapi mau menjelaskan ada 4 tipe orang yang kalau dia ada perubahan, orang ini mempunyai sikapnya masing-masing. Yang pertama adalah orang yang tipenya suka protes, gitu ya. Pandemi, waduh dia protesnya minta ampun gitu. Dia nggak mensyukuri, dia mengelak dan dia menolak namanya pandemi. Padahal pandemi ini adalah sebuah kejadian yang tidak bisa dielakkan dan semua yang sifatnya massal terjadi di seluruh dunia. Misalnya saja kalau di dalam kantor, perubahannya apa? Perubahannya adalah mungkin perubahan posisi, perubahan lokasi kerja, perubahan jam kerja, dan sebagainya. Atau perubahan kebijakan-kebijakan yang ada di kantor atau di lingkungan kita. Itu misalnya. Jadi tipe orang pertama adalah orang yang suka protes. Tipe orang yang kedua adalah orang yang sifatnya adalah sebagai navigator. Navigator atau stylenya sebagai navigator. Kalau navigator ini adalah orang yang suka ngasih petunjuk, ngasih direksi, ngasih arahan.
Kayak kita naik mobil rally, ada navigator, ada pilot. Nah, navigator ini yang menunjukkan arahnya kemana mobil ini, kecepatannya berapa, belok kiri, belok kanan, tekan gas, tekan rem, dan sebagainya. Pada saat ada perubahan, orang yang tipenya navigator ini, orang yang suka ngatur-ngatur, suka ngasih-ngasih petunjuk, suka ngasih-ngasih arahan, dan sebagainya. Dan kalau posisinya dia sebagai director, atau sebagai pemimpin, atau sebagai leader, it's okay, masalah. Gitu. Tapi ada banyak orang yang tipenya bukan orang kapasitasnya sebagai leader, pemimpin, tapi suka ngatur-ngatur kalau ada perubahan gitu ya. Ini navigator style. Yang tadi kan ada protest style. Yang ketiga adalah sebagai observer, observer style. Orang yang pemerhati gitu ya. Perubahan terjadi, orang ini cuma memperhatikan doang, ngamatin, ngeliatin gitu. Kenapa terjadi, dipikir-pikir gitu, timbang-timbang, kemudian dilihat kira-kira arahnya mau kemana. Ini adalah orang yang suka mengamati gitu ya. Ada perubahan pandemi, diamati. Kemudian ada perubahan tetangga sebelah, dari tadi belum beli mobil, jadi beli mobil, diamati mobilnya, tipenya apa, kenapa bisa beli mobil, dan sebagainya. Dipikir-pikir terus gitu. Tidak ada action, cuma melakukan sebuah pemikiran saja. Yang terakhir, tipenya adalah tipe orang yang jadi korban. Jadi ada protest style, navigator style, kemudian observer style, yang terakhir ada victims. Jadi kalau ada perubahan, orang ini selalu menjadi korban gitu ya, selalu menjadi korban. Jadi orang ini menganggap bahwa semua perubahan itu nanti korbannya pasti saya. Misalnya perubahan tentang kebijakan perusahaan. Wah, jangan-jangan dia mau mengubahkan saya nih. Jangan-jangan dia mau menghalangi saya nih gitu. Kemudian pandemi. Dia pasti mengatakan begini, wah pandemi, korbannya pasti saya. Saya ini kan marketing. Kalau marketing sudah nggak bisa lagi ketemu orang, nggak bisa lagi bebas bicara dan sebagainya. Harus pakai masker, harus pakai Zoom. Kan gimana nih penjualan saya dan sebagainya. Itu orang yang tipenya sebagai tipe victims. Jadi kalau ada perubahan, dia selalu menganggap diri sebagai korban. Jadi, Abi ulangi lagi ya kawan-kawan semuanya, ada 4 tipe orang kalau ada perubahan, bapernya itu baper beneran nih. Yang pertama adalah orang yang suka protes, berarti dia baperan nih, baperan nih. Kemudian orang yang navigator, baperan juga. Orang yang observer, suka ngamatin, baperan juga. Orang yang victim style, jadi korban, baperan juga. Semuanya baperan, bukan orang yang bawa perubahan, tapi dia baperan, dimasukkan di hati, gitu ya. Katanya teman-teman, boleh guyon tapi jangan dimasukkan di hati, gitu kan. Itu kan ajarannya Sampurna Ijo ya, jadi aslinya rame-rame gitu, guyonnya rame-rame, suksesnya rame-rame, tapi nggak usah dimasukin di hati kalau ada sesuatu yang sifatnya nggak enak gitu. Perubahan memang nggak enak, tapi harus dijalani gitu ya. Gitu, just do it katanya Nike. Ya Mer. Oke. Maaf ya teman-teman, ada ini interrupt sebentar. Halo Mas Teguh, apa kabar? Salam sehat ya. Tuh. Nah, jadi memang tadi Abi udah banyak ini. Hai, teman aku ini. Halo Mbak, sehat-sehat ya. Ya, jadi teman-teman, sebenarnya tadi ya, kita memang manusia itu seringkali, bukan kadang-kadang ya, seringkali gitu pada umumnya, kalau mau melakukan perubahan atau dihadapkan pada suatu perubahan, itu cenderung untuk resisten, gitu ya, bertahan gitu. Ya, apalagi kalau dalam suatu organisasi atau perusahaan itu seringkali kita lihat kan, jadi ada orang-orang yang mau diajak langsung berubah, ada yang menjadi provokator, ngapain sih lu berubah sih, ngapain sih, udah gini aja kan gitu kan ya. Nah terus ada yang setengah-setengah gitu ya, ikut gelombang gitu, gelombang yang mana yang lebih kuat gitu ya. Nah ini yang bahaya nih, gelombang yang orang di tengah-tengah ini KJ, kagak jelas katanya, orang yang abu-abu. Jadi kalau gak jelas ya, GJ ya, gak jelas gitu, orang yang abu-abu. Nah jangan sampai kita jadi orang yang abu-abu ya, gitu. Kita harus punya prinsip, istilahnya begitu gitu. Jadi kita harus bisa menentukan jalur hidup kita itu yang mana gitu, mau jalur yang hitam atau jalur yang putih, itu aja, jangan abu-abu. Karena kalau abu-abu itu jadi munafik ya teman-teman, sahabat-sahabatku gitu, itu orang munafik, bicara di depan iya, di belakang beda lagi. Nah itu orang abu-abu ya, kalau aku bilang seperti itu. Nah
Jadi ketika kita mau melakukan suatu perubahan, apa yang harus dilakukan? Nah, ini ada dalam teorinya manajemen perubahan ya, Bia, gitu ya. Karena kan tadi di dalam manajemen perubahan itu ada tahapannya. Tahapannya itu karena itu tadi, karena kita berhadapan dengan situasi dan kondisi atau dengan orang-orang yang resisten gitu, resistensi terhadap perubahan gitu. Nah, makanya kita harus tahu dulu gitu, untuk apa kita harus berubah. Itu dulu dasarnya. Jadi kita harus menentukan, menciptakan dulu kebutuhannya. Karena kalau kita butuh, maka kita akan mau melakukannya. Benar gak, Bi? Kalau kita nggak merasa butuh, tentu orang nggak akan mau melakukan perubahan. Kenapa? Wis enak gitu loh, udah PW, udah posisi wena gitu kan. Nah, artinya kan kita sudah di situ sudah ada di dalam zona nyaman, ya kan? Nah, justru di sini kan bagaimana kita bisa happy memasuki zona penderitaan. Kenapa? Karena yang namanya berubah pasti sakit. Dari ya, Bi ya? Karena kalau kita mau berubah pasti sakit. Sakit kenapa? Karena kita melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan atau yang tidak biasa kita lakukan dan itu harus kita lakukan. Misalnya nih gitu ya, yang nggak biasa sholat malam, misal kan masih banyak ya gitu ya. Kan harus bangun jam 2 atau jam 3 pagi gitu loh. Ya, secara jam 2, jam 3 pagi itu lagi enak-enaknya tidur gitu. Iya kan? Nah, itu harus kita bangun. Berarti kan ada sesuatu yang buat kita sakit. Sakitnya apa ya? Nggak enak gitu loh. Badan kita ajak gerak di jam segitu gitu. Iya kan? Nah, ini kan mendorong orang akhirnya jadi mager kan gitu ya, jadi malas gerak. Nah, tapi kalau kita tahu kebutuhannya, artinya kenapa sih? Why? Atau apa yang membuat saya bisa termotivasi untuk bangun di tengah malam, itu untuk melakukan tahajud, misalkan begitu. Itu temukan dulu, gitu. Karena kalau itu sudah ditemukan, dengan senang hati, nggak usah pakai alarm, ya, nggak usah pakai alarm 10 jam beker gitu kan, untuk ngebangunin gitu, otomatis bangun. Nah, kalau udah seperti itu, berarti Allah itu, Tuhan itu sudah menyisipkan gerakan perubahan di dalam kolbunya kita. Itu yang terpenting. Nah, itu yang harus kita temukan, teman-teman. Jadi ini yang harus kita cari. Inilah yang dimaksud mencari diri baper, mencari diri menjadi bawa perubahan. Itu dulu. Jadi kita dalam hal ini harus bisa mulai lebih mengenali diri kita. Karena itu tadi, perubahan itu sumbernya dari mana? Dari dalam diri kita, bukan dari siapapun, bukan dari orang lain. Aku bukan dari Abi, atau dari orang tua, atau dari siapa gitu ya, dari pasangan kita, tapi dari diri kita sendiri gitu. Kita yang harus bisa nyuruh diri kita, ayo kamu harus berubah ya, gitu loh. Bukan disuruh sama guru, bukan disuruh sama itu, mereka hanya memotivasi. Jadi bedakan instruksi sama motivasi, teman-teman. Gitu, Bi. Iya. Oke, ini menarik sekali. Kita mau nyapa yang sudah hadir. Ada ini Brilian, kemudian Pak Dwi Utomo. Ya, betul. Mas Dwi Utomo, sama yang terakhir ini adalah siapa lagi? Oke, ya sudah ya. Mas Teguh ya. Mas Teguh. Oke, sukses selalu di tahun 2022. Assalamualaikum, salam sehat selalu. Jadi kalau kita bicara mengenai baper tadi, kan judulnya dicari insan baper. Ya. Baper itu karena kita mau manusia itu menjadi para insan mulia, itu menjadi orang yang rahmatan lil alamin. Bermanfaat buat sesama, bermanfaat buat seluruh alam semesta ini. Kalau dia bermanfaat, berarti dia harus melakukan banyak perubahan, membawa perubahan, gitu kan? Kan kalau kita ketemu orang, kita harus mengajak perubahan yang positif. Tadi misalnya kalau diri pribadi kita maunya sholatnya sholat tahajud gitu ya. Kalau mau sholat tahajud,
Kalau kita mau berubah, berarti yang penting yang pertama kita lakukan adalah kita harus merubah namanya kita punya habit, gitu ya. Untuk bisa merubah your habit Anda, itu biasanya ada namanya triggernya ya. Kalau triggernya itu saya mau sholat tahajud, apa triggernya? Misalnya saya ingin mendapatkan kemuliaan dan kesuksesan gitu ya. Saya mau berdoa sama Allah, minta di situ, saya mau mewujudkan cita-cita saya di masa depan melalui doa yang ada di sholat tahajud, misalnya seperti itu. Atau mau mendoakan orang tua yang sudah wafat melalui sholat tahajud. Triggernya begitu, triggernya ya, triggernya. Tujuannya apa? Kemudian kita lakukan secara rutin. Rutinnya mau jam berapa? Mau jam 2, jam 3, di mana tempatnya? Di kamar kita atau di ruang khusus gitu, atau mau dilakukan di tempat lain, misalnya di masjid terdekat atau di musola terdekat sekalian nanti sholat subuh, misalnya seperti itu. Kemudian setelah kita melakukan secara rutin, kita kasih deadline-nya. Kalau dilakukan rutin selama misalnya 3 bulan pertama, nanti reward-nya adalah saya mau jalan-jalan atau saya mau beli apa gitu ya, misalnya seperti itu. Itu dilakukan di Masjid Jogokarian, Mer. Jadi Masjid Jogokarian yang di Jogja itu memberikan sebuah trigger rutinitas dan reward kepada para jemaah yang mau melakukan sholat subuh berjamaah. Jadi mereka itu diakses pakai asepsi ceklock. Jadi ceklocknya pakai tangan gitu ya. 3 bulan pertama, nanti mereka akan lihat siapa orang-orang yang rutin sholat subuh. Nanti 3 bulan pertama mereka undi. Mereka pilih orang-orangnya itu dan dikasih hadiah yang namanya umroh. Nah, jadi rewardnya ada itu, orang itu bisa umroh. Jadi orang-orang itu nggak apa-apa, rewardnya duniawi nggak apa-apa gitu. Itu untuk sekedar memberikan kita motivasi, trigger untuk melakukan sebuah habit yang bagus. Kan kita mau bikin perubahan nih, bahwa perubahan kalau kita sholatnya bersama-sama, nanti tetangga kita, keluarga kita akan melihat, oh iya ya, kita sholat subuh di sana ya, atau sholat tahajud bareng-bareng gitu. Ajak pasangannya, ajak anak-anak, itu sebuah konsistensi yang bagus. Anak-anak kalau sholat tahajudnya sudah bagus, 3 bulan, kasih hadiah nih, kasih jalan-jalan ke kota mana, kasih hadiah, misalnya bikin sebuah apa namanya kegiatan yang positif gitu ya, dan itu sangat bagus. Jadi ada triggernya, ada rutinitasnya, ada rewardnya, kawan-kawan. Jos. Ya, betul. Betul sekali ya, itu teknisnya ya, tadi Abi udah kasih tips gitu, untuk bagaimana step-stepnya kita mau melakukan suatu perubahan gitu ya. Ya intinya sih tadi betul, yang mulai dari mana dulu, yang kecil aja dulu, nggak usah yang rumit-rumit lah, yang sederhana aja gitu ya. Paling gampang itu adalah untuk membiasakan, yang belum biasa jadi dibiasakan, itu dulu gitu. Itu juga suatu perubahan, jadi bukan artinya perubahan itu melakukan sesuatu yang langsung wah berubah gitu kan. Jadi kayak apa, transformer gitu ya, dari manusia bisa jadi robot gitu kan. Bukan yang seperti itu gitu kan. Kadang ya tampilan kita biasa, tetapi hati kita yang berubah gitu loh. Artinya gini, secara fisik kita nggak berubah, tetapi secara perilaku, secara ya tadi kesabaran kita, secara keikhlasannya kita gitu ya, emosional, kecerdasan emosinya kita gitu, atau kecerdasan spiritualnya kita itu yang berubah. Itu jauh lebih bagus, lebih penting gitu, lebih punya value ya dibandingkan kita berubah secara materi, secara fisik, misalkan yang gemuk jadi langsing, wah rajin olahraga, bagus boleh gitu kan, tetapi jauh lebih penting kalau ruhaniah kita yang harus kita apa namanya kita tingkatkan terus gitu ya, empatinya kita yang harus kita tingkatin terus, karena ini yang akan membawa kita, karena ini yang akan menyelamatkan kita nantinya teman-teman semua gitu ya. Ingat bahwa hidup kita di bumi ini cuma transit aja, transit ya. Jadi bukan selamanya. Ya kadang orang banyak yang lupa gitu kan, bahwa kalau udah selesai di dunia urusan selesai. Nah ini yang perlu kita pahami teman-teman gitu, perlu kita sadari banget ya, sadari betul bahwa kita di sini sekarang ini transit dengan dengan durasi yang sudah ditentukan kan gitu, iya kan, kayak kita ada di ruang tunggu gitu. Kalau kayak kita mau berangkat, kita mau naik pesawat, kita mau kemana,
Misalkan dari Jakarta mau ke Surabaya gitu loh. Kan masuk dulu ruang tunggu ya. Ruang tunggu itu ada waktunya. Ya sama kayak gitu. Manusia juga begitu gitu loh. Kita di sini mau kemana? Mau ke Padang Masyar gitu loh. Ya, itu tuh Padang Masyar transit yang kedua gitu. Ya kan? Nah, di dunia ini transit yang pertama. Transit yang pertama ini kita cukupin bekal dulu gitu. Kita penuhin bekal kita untuk nanti kita masuk ke transit yang kedua karena perjalanan kita itu jauh, teman-teman. Tetapi jauhnya itu akan ada titik di situ, ya, titik gitu, ujungnya apa, ujungnya adalah keabadian. Nah, disitulah yang akan kita capai, yang kita akan tempuh gitu, keabadian itu. Kita mau abadi di mana? Mau abadi di dalam api yang menyala-nyala, atau kita mau abadi di taman yang indah penuh dengan pepohonan, sejuk dan segala macam, dengan segala fasilitasnya. Itu dia, ya. Jadi itulah yang harusnya menjadi inspirasi kita ya, Bi, ya, yang harus Yap. bisa menyemangati kita, yang tadi Abi bilang trigger, itu yang harus dijadikan triggernya buat kita sebagai manusia, teman-teman. Itu sih kalau dari sisi aku seperti itu, Bi. Ya, kawan-kawan, sahabat-sahabat ngetes semuanya, terima kasih sudah hadir dan menjadi bagian dari acara kita di IG Live yang perdana tahun 2022. Abi jadi teringat kisah tentang sebuah binatang yang mungkin kesukaannya teman-teman. Tapi ada teman-teman yang mungkin juga nggak suka karena itu nanti akan kolesterolnya tinggi. Binatang apakah itu? Binatangnya namanya kepiting. Ya, kalau kita bicara kepiting telur gitu, waduh pasti teman-teman kalau makan itu sudah kayaknya sudah lupa kalau punya darah tinggi, punya kolesterol, punya jantung dan sebagainya gitu. Tapi nggak apa-apa kawan-kawan, karena semua penyakit itu adanya di lab ya, adanya di lab gitu ya, bukan di sini gitu. Kalau Anda bawa ke lab dari rumah sakit nanti ketahuan penyakitnya. Selama tidak dibawa ke lab sama rumah sakit, tidak pernah ada keluhan Aman. tentang penyakit. Gitu Iya, ya, aman, aman. benar. Nah, kepiting itu gini ceritanya kawan-kawan. Kepiting itu adalah binatang yang baperan. Baperan dalam arti yang jelek ya. Baperan bener gitu. Dia bukan agent of change gitu, bukan agent perubahan gitu. Kalau nggak percaya coba ya. Kepiting dimasukkan dalam satu ember, ada 5 kepiting atau 10 kepiting. Kan kalau mau masak kepiting kan dimasukkan di ember, diikat kan semuanya gitu ya. Tapi coba ikatannya dilepas. Ikatannya dilepas, kepitingnya dimasukkan di situ 10-10-10-nya. Saya yakin tidak ada satu kepiting yang bisa keluar dari ember itu. Karena begini, begitu kepiting yang satu sudah naik ke atas gitu ya, yang bawah itu pada ngambil-ngambil gitu, pada ngalang-ngalangin gitu, ngalang-ngalangin jalannya kepiting yang sudah mau naik itu. Dihalangin, jatuh lagi dia gitu. Nanti temennya mau keluar lagi gitu ya. Teman-teman yang lain yang 9 temennya itu juga sama, menghalang-halangi jalannya kepiting supaya dia keluar. Jadi kepiting ini mau berubah, mau keluar dari situ nggak boleh teman-temannya. Temennya semua baper, satu di keranjang, satu di ember, semuanya di ember, nggak boleh ada yang keluar gitu. Nah, memang sikap kawannya tinggi, tapi Kompak baperan banget gitu berarti ya. Baperan itu gitu. dari sisi kompaknya kompak ya, Iya, kuat, teamwork. bagus. Timnya Tapi solid. dari sisi perubahan, dia nggak bisa berubah, baper banget gitu. Nah, manusia itu dibagi dua ya kawan-kawan, semua sahabat ngetes, laki-laki dan perempuan. Nah, perempuan dan laki-laki ini juga baperan gitu ya. Ya karena gini, kalau laki-laki itu panjang logikanya, pendek perasaan. Ya, kalau perempuan panjang perasaannya, pendek logikanya. Nah, karena sama-sama panjang, satu panjang logika, satu panjang perasaan, sama-sama pendek, pendek logika dan pendek perasaan, makanya manusia itu laki-laki dan perempuan suka berperang gitu ya. Mau berubah juga agak susah gitu ya. Nah, makanya pendek panjangnya itu dijadikan tengah-tengah, diambil tengah-tengahnya, perasaannya diambil tengah-tengahnya, kemudian logikanya diambil tengah-tengah. Akhirnya semua bisa ketemu itu. Kalau sudah bisa ketemu nanti merubahnya itu gampang, mengajak menjadi insan yang baper bahwa perubahan itu jadi enak. Kalau terlalu panjang logika, nggak ada perasaan, nanti dia ngajak orang berubah juga sama seperti ngajak orang ini ya berantem gitu ya. Jadi nggak tendeng ngaleng-ngaleng langsung kayak orang navigator style Ya. gitu ya, navigator style ngajak orang tanpa ngajak tendeng ngaleng-ngaleng. Tapi kalau dia banyak perasaan, ya kasihan nanti dia ngajak orang berubah juga nggak tega gitu. Misalnya ngajak tahajud, yang mau diajak anaknya, oh anakku lagi tidur nih, kasihan banget ya tadi kecapean gini-gini, nggak usah dibangunin deh, biarin aja deh gitu. Aku tak sholat sendiri aja sama istri gitu ya. Nah, jadi kita pendekin logikanya sedikit, pendekin perasaannya, itu supaya nanti kita ketemu jangan panjang logika, jangan panjang perasaan. Jadi
teman-teman jangan niru seperti kepiting. Boleh dimakan tapi jangan ditiru. Ya, benar banget ya, teman-teman gitu. Jadi sebenarnya banyak hal yang kita bisa kita pelajari dari lingkungan di sekitar kita gitu ya. Dan kita bisa ambil insight, kita bisa ambil sebagai inspirasi, sebagai motivasi gitu. Nah, cuma memang kembali lagi kan kepada diri kita. Jadi kalau kitanya sendiri enggan enggan untuk melakukan perubahan, yang nggak akan terjadi apapun gitu loh. Nah, yang lucunya kita enggan untuk berubah, tapi kita punya mimpi besar. Ini kan nggak ketemu, gitu, nggak match gitu ya. Ya benar nggak? Kita punya angan-angan gitu, kita punya keinginan gitu, kita punya harapan, tapi kita enggan untuk berubah. Lah, terus bagaimana kita bisa mencapai itu semua gitu ya? Bagaimanapun manusia, apapun gitu ya, itu hidup itu ada targetnya, ada target. Jadi target itu bukan kerjaan orang sales aja ya, tapi kita semua gitu, apapun siapapun gitu ya, namanya manusia harus ada target. Targetnya apa ya? Target untuk kita bisa tadi di titik yang tadi yang saya udah sampaikan sebelumnya gitu kan, di titik dimana kita akan menemukan yang namanya keabadian. Nah, keabadian kita mau di mana? Karena itu kembali lagi sebenarnya kalau kita mau pahami bahwa kita ini sudah ada dua tempat ya, benar ya. Kalau di Al-Qur'an itu di hadis juga kan ada ya, dijelaskan gitu bahwa manusia itu sudah ditakdirkan itu di dua tempat gitu. Ada dua tempat sudah disediakan, ada dua nama kita. Di mana? Nama kita di neraka sama nama kita di surga. Kita sudah ada dua nama. Mau yang mana? Makanya tadi kan. Karena kita udah dibookingin dua tempat ini loh. Ya, betul. Udah disediain dua tempat. Jadi mau yang mana sekarang? Kita mau menuju ke tempat yang mana? Karena dua-duanya ada. Kamu mau masuk neraka pun namamu sudah ada di sana. Kamu mau masuk surga, namamu juga sudah ada di situ gitu loh. Nah, kan karena dua tempat ini ada gitu kan. Berarti kan di sini manusia itu diajarkan untuk apa? Untuk kita bisa cermat gitu loh. Cermat, teliti, ya, menggunakan lagi empatinya untuk melangkah gitu, untuk melangkahkan diri ini menuju tempat yang mana, menuju nama akhirnya yang mana gitu loh. Itu teman-teman, kuncinya di situ sebenarnya. Oke? Ya. Itu. Sahabat-sahabat ngetes semuanya, kita sudah sampai di penghujung acara 9:51 ya, tapi nggak apa-apa. Yang pasti begini, kita kan mau melakukan sebuah perubahan. Nah, perubahan itu kan targetnya adalah bagaimana kita hidup enak, matinya juga enak gitu ya. Jangan cuma hidupnya enak tapi matinya nggak enak gitu. Matinya nggak enak itu gimana? Nggak husnul khotimah gitu ya. Lah, untuk bisa baper, untuk bisa bawa perubahan itu, insan-insan di dunia ini, itu Allah menghadirkan yang namanya Al-Quran gitu ya. Al-Quran sebagai penunjuk hidup manusia di dunia, di bumi. Dan satu lagi adalah hadis. Kalau berpegang pada Quran dan Sunnah, maka insya Allah dia akan selamat. Karena perubahan itu dimulai dari masa kita kecil gitu ya, sampai kita akhir balik. Dari mulai akhir baliklah kita mulai dilaksanakan, kita mulai harus mentaati semua perintah-perintahnya gitu ya, terutama yang berhubungan dengan rukun Islam ya, rukun Islam. Ini ada kawan kita Mas Koko Awi Ambon. Terima kasih sudah hadir. Salam sehat. Terima kasih udah bergabung. Jadi sebagai di follow IG aku, IG-nya Abi juga ya. Jadi banyak cerita-cerita. Yap. Jadi kembali lagi ke tadi ya kawan-kawan semuanya, apa sih rahasianya supaya kita itu bisa menjadi baper gitu ya, bahwa perubahan. Perubahan itu memang diperlukan kawan-kawan semuanya. Nabi aja hijrah ya dari Medina ke Mekah gitu ya, hijrah. Karena apa? Karena dari Mekah ke Medina. Karena apa? Karena kalau nggak hijrah maka nggak ada perubahan gitu. Nabi aja dihadirkan untuk apa? Untuk baper, bawa perubahan gitu ya. Nabi dan Rasul gitu ya. Dan salah satu yang sangat sekarang kita harus
taati dan panuti adalah karena kita mendapat yang namanya alat untuk bapernya tadi, bawa perubahan, yaitu Quran dan hadis. Dengan demikian, kalau kita mau menjunjung tinggi keduanya itu, insya Allah kita bisa menjadi insan mulia yang baper gitu ya, bawa perubahan di mana-mana gitu, lingkungan yang terkecil, lingkungan yang besar, maupun lingkungan di sekitar kita. Ya mudah-mudahan dengan adanya ngeteh ini, tingkatkan empati hati ini, kita bisa membantu kawan-kawan untuk jadi baper gitu ya, baper dan suka ngeteh, suka meningkatkan empati hatinya gitu ya. Dengan demikian, Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan jangan lagi hilangkan sifat-sifat baper yang panjang perasaannya, pendek logikanya. Gitu, Mer. ya, ya, oke. Thank you, Abi. Jadi teman-teman, ini sebagai summary ya dari sesi ngeteh kita. Nah, sekali lagi ngeteh ini di tahun 2022 itu berubah jam tayang. Waduh, jam tayang. Maksudnya jam live-nya. Jam live-nya itu dari hari Jumat ke hari Sabtu ya. Hari Sabtu jam 9 pagi sampai dengan jam 10 insya Allah. Jadi semoga ini bisa menjadi satu sesi yang kita semua sama-sama belajar, sama-sama untuk selalu mengingatkan gitu ya, saling mengingat dan diingatkan gitu. Karena aku sendiri ya dengan seperti ini, dengan sesi seperti ini gitu, kita bisa sharing-sharing. Itu sebenarnya juga apa yang disampaikan itu juga mengingatkan diriku lagi gitu ya. Oh iya, kemarin iya sih gitu kan ya. Nah, sekarang hari ini kita bicara tentang bagaimana membawa diri kita untuk menjadi insan baper gitu, membawa perubahan. Bagaimana kita bisa menjadi role model kan gitu ya. Bagaimana kita bisa bisa punya value gitu. Artinya apa? Artinya kehadiran kita dimanapun itu bisa menjadi berdampak positif buat orang lain. Artinya bagaimanapun yang kita lakukan itu setidaknya gitu ya, setidaknya itu bisa memberikan manfaat. Ya, manfaat apa? Ya manfaat macam-macam lah istilahnya apa dalam arti bisa untuk mereka bisa jadi oh yang tadinya jarang senyum bisa jadi lebih senyum misalkan gitu ya. Yang jarang berbagi bisa ingin berbagi gitu. Nah, banyak hal. Jadi banyak sebenarnya celah-celah yang kita bisa bisa masuk dan kita bisa menjadi diri dan membawakan suatu perubahan untuk suatu lingkungan kita seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih semuanya. Sampai kita ketemu lagi nanti insya Allah di minggu depan ya dengan topik yang berbeda dan harus semangat ya karena ini masih awal-awal banget. Sekarang masih tanggal 8 ya Bi ya, tanggal 8 Januari. Jadi hari ke-8 di awal tahun 2022. Teman-teman, ya kita nggak tahu besok itu kita akan seperti apa dan dunia ini akan menjadi kayak gimana. Yang pasti kalau kita mengikuti perkembangan teknologi dan segala macam ya, udah ada yang namanya metaverse segala macam itu nanti kita akan berhadapan dengan kondisi seperti itu gitu. Itu juga akan berdampak besar terhadap suatu perubahan yang nanti akan kita hadapi lagi gitu ya. Bisa jadi nanti ada apa lagi kita nggak tahu. Nah, yang penting di sini poinnya adalah bagaimana kita bisa mempersiapkan hati kita untuk selalu siap melakukan perubahan hati dan pikiran tentunya. Seperti itu ya, Bi ya. Oke, terima kasih. Silakan ditutup, Abi. Baik, terima kasih, Mer. Sahabat-sahabat ngetes semuanya yang telah hadir pada sesi IG Live hari ini dan juga kawan-kawan semuanya yang menonton rekaman kita. Sampailah kita di sesi penghujung acara IG Live ini, sudah mendekati pukul 10, dan kita mengucapkan syukur Alhamdulillah karena kita bisa melaksanakan edisi ini perdana dengan baik, dan temanya cukup menarik juga, dicari insan baper, bawa perubahan. Dan nanti insya Allah di minggu depan kita akan bicara mengenai metaverse, gitu ya. Karena topik ini saya sudah sering lihat di YouTube, di beberapa media sosial lainnya, karena metaverse ini banyak sekali yang dibicarakan. Bagaimana hubungan metaverse dengan ngeteh? Nanti kita akan diskusikan, kita akan sharingkan di minggu depan. Sekali lagi ada Pak Aziar Mawardi. Selamat datang. Kita sudah mau berakhir, Pak. Salam Mama sehat selalu. aku.
Itu Oh, mama mama. aku. Oh, mama aja. Assalamualaikum mama. Mama, assalamualaikum, Ma. Sehat Gitu. mama? Sehat, Ini kayaknya alhamdulillah. cucunya ini yang pakai HP-nya ini. Kayla. Keke ya? Berarti Iya, ingin tahu. mamaku mana? Hah? Ini kalau cucunya yang pakai berarti cucunya mau jadi baper nih ya, mau jadi agent baper gitu, gitu. Baik, Iya. kawan-kawan Oke, semuanya, oke. mari kita tutup acara pagi hari ini ngeteh dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Sekali lagi kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Aku close ya. Thank you, Matt.